Berbagai konfederasi telah mengirimkan wakil mereka untuk bermain di Piala Dunia 2026. Dari 6 zona hanya CONMEBOL yang telah mengirimkan lengkap wakil mereka di Piala Dunia. Sementara 5 zona lainnya masih harus menunggu kelolosan ini di jeda internasional bulan November. Uniknya persaingan memperebutkan tiket Piala Dunia menjadi lebih kompetitif di mana mereka harus saling sikut dengan berbagai cara. Cetak Gol coba merangkum preview negara yang sudah pasti lolos Piala Dunia di berbagai zona sebagai berikut. Kejutan gila negara kuda hitam benua Afrika. CAF menjadi salah satu konfederasi yang menyumbangkan negara terbanyak untuk mentas di Piala Dunia 2026. Organisasi sepak bola benua Afrika ini sementara telah menyumbangkan 9 negara. Mulai dari Senegal, Afrika Selatan, hingga Pantai Gading menjadi negara yang baru saja memastikan lolos. Ketiganya berhasil meraih kemenangan di pertandingan terakhir dengan skor meyakinkan. Sadio Mane senang bukan main karena dirinya kembali memberikan sumbangsi untuk negaranya. Winger Al Nassr ini menjadi kunci keberhasilan Singateranga lolos ke Piala Dunia. Dia pun dinobatkan menjadi man of the match berkat torehan 2 golnya saat menghajar Mauritania. Berikutnya ada Afrika Selatan yang memecahkan rekor lolos Piala Dunia. Terakhir kali pasukan Bafana bermain di ajang 4 tahunan ini saat menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2010. Itu artinya Afrika Selatan sudah absen selama kurang lebih 16 tahun. Hebatnya lagi negara kelahiran Elon Musk ini lolos ke Piala Dunia bermodalkan dengan sedikit pemain bintang. Hanya 4 pemain Afrika Selatan yang saat ini berkarir di luar negeri. Kemudian ada Pantai Gading yang lolos berkat menaklukkan Kenya dengan skor telak 3-0. Berbeda dengan Afrika Selatan, tim berjuluk para gajah ini lolos dengan skuad lebih kompetitif. Mereka dihuni pemain yang saat ini berlaga di Liga Top Eropa dan bahkan gak sedikit jadi pemain kunci. Mulai dari Amad Diallo, Nicolas Pepe, Ivan Gezan, hingga Sebastian Haller. Konfederasi ini juga menghadirkan beberapa tim kejutan yang lolos ke Piala Dunia. Cape Verde berhasil memecahkan rekor lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selain keempat negara tadi ada Maroko, Mesir, Tunisia, Aljazair sudah terlebih dahulu lolos. CAF masih akan diwakili beberapa negara yang akan bertarung di playoff. Pertarungan ini memperebutkan 4 negara dengan runner-up terbaik di 9 grup. Kedikdayaan Inggris lolos duluan ke Piala Dunia. Beralih ke Konfederasi Eropa atau biasa disingkat UEFA. Berbeda dengan CAF yang sementara diwakili 9 negara, UEFA baru menghadirkan 1 tim yang dipastikan lolos. Adalah timnas Inggris yang di bawah asuhan Thomas Tuchel melenggang mulus di kualifikasi. Bagaimana tidak, The Three Lions tampil perkasa dengan menyapu bersih kemenangan di semua laga. Bahkan Inggris menjadi satu-satunya tim Eropa yang kesucian gawangnya masih terjaga. Sebenarnya Portugal bisa menemani pasukan putih lolos ke Piala Dunia. Akan tetapi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan justru harus menunda euforia tersebut. Di laga terbarunya menghadapi Hongaria, Portugal hanya bisa bermain imbang dengan skor 2-2. Selisih poin Seleção masih bisa terkejar oleh Hongaria yang berada di peringkat kedua. Sebagai informasi, kualifikasi Piala Dunia zona Eropa sendiri masih menyediakan 2 pertandingan sisa. Artinya apabila Hongaria menyapu bersih 2 laga, mereka bisa menggeser Portugal di peringkat pertama. Namun langkah ini nggak mudah mengingat Seleção hanya butuh 1 kemenangan saja. Apalagi di jeda internasional bulan November, Navegadores menghadapi Irlandia yang terseok-seok di papan bawah. Eropa sendiri akan menutup babak kualifikasinya di bulan depan. Selain Portugal, beberapa negara lainnya diprediksi akan menyusul Inggris ke Piala Dunia. Di grup A sendiri ada Jerman, Slovakia, hingga Irlandia Utara. Berikutnya di grup B, Kosovo mengejutkan banyak pihak dengan menjadi tim kuda hitam. Bahkan negara pecahan Yugoslavia ini mengungguli Swedia yang diperkuat duet Isak dan Gyökeres. Untuk di grup C ada Denmark dan Skotlandia yang punya peluang besar untuk lolos. Sementara di grup D sudah pasti Prancis yang masih diperkuat oleh generasi emas bersama Kylian Mbappe. Kemudian di grup E ada Spanyol dan Turki dengan tampil dikdaya. Negara di grup lainnya seperti Belanda, Austria, Norwegia, Belgia, dan Kroasia juga diprediksi menyusul. Persaingan ketat Asia saling sikut demi lolos. Persaingan ketat juga dirasakan oleh para kontestan Asia.
Para relawan benua kuning harus saling sikut-sikutan demi lolos Piala Dunia. Indonesia sendiri sempat ambil bagian di ronde keempat. Sayangnya laju Garuda Nusantara harus terhenti usai tumbang 2 kali oleh Arab Saudi dan Irak. Ajang ronde 4 ini akhirnya melahirkan Arab Saudi dan juga Qatar yang juara di grup masing-masing. Kedua negara Timur Tengah ini menyusul Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Jordania, Jepang, dan Australia. 8 negara itu punya tugas berat melambungkan nama Asia di kancah internasional. Terutama negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang termasuk langganan Piala Dunia. Pasukan Samurai Biru sendiri datang dengan kekuatan mengesankan di babak kualifikasi. Di benua Amerika nanti Jepang diprediksi mengandalkan duet Takefusa Kubo dan Kaoru Mitoma. Selain itu masih ada nama Ayase Ueda, Ritsudoan, serta Hidemasa Morita yang siap menjadi penyokong. Komposisi mantap ini terbukti mampu menaklukkan Brazil di laga uji coba terbaru dengan skor 3-2. Sementara itu Korea Selatan diprediksi masih akan mengandalkan sosok Son Heung-min. Sang kapten akan disokong petarung lainnya seperti Lee Kang-in, Hwang In-bom, serta Kim Min-jae. Dapatkan baju hitam berkerah dengan desain yang paling elegan dengan cek link di bawah ini. Menanti kiprah negara unggulan zona CONMEBOL. CONMEBOL menjadi satu-satunya wilayah yang sudah mengirimkan seluruh wakilnya. Hal ini terjadi karena sistem kualifikasi zona Amerika Selatan punya keunikan tersendiri. Alih-alih memecah grup, CONMEBOL menyatukan 10 negara dalam satu turnamen. 6 negara teratas langsung bisa memperebutkan kursi panas lolos ke Piala Dunia. Sementara Bolivia yang menghuni peringkat 7 bakal maju ke babak antar konfederasi. Keenam negara yang lolos adalah Argentina, Ekuador, Kolombia, Uruguay, Brazil, dan Paraguay. Brasil menjadi salah satu kontestan yang patut dinantikan untuk turnamen 2026. Dari 4 laga di babak kualifikasi, 2 diantaranya disapu bersih dengan kemenangan. Carlo Ancelotti punya kebijakan unik dengan memanggil para pemain muda. Sebut saja seperti Estapo Willian dan Joao Pedro yang langsung nyetel di skuad utama Seleção. Sebagai gantinya, Don Carleto perlu menepikan sejumlah bintang seperti Neymar Junior. Namun dirinya nggak perlu khawatir karena punya sosok pemimpin seperti Casemiro. Don Carleto langsung memberikan band kapten kepada mantan anak asuhnya tersebut di Real Madrid. Selain Brazil, Argentina selaku juara bertahan Piala Dunia layak diperhitungkan. Apalagi perhelatan ini diprediksi bakal menjadi ajang perpisahan untuk Lionel Messi. Namun sang mega bintang malah dikabarkan mulai ragu untuk tampil di Piala Dunia 2026. Meski begitu, Lionel Scaloni sama sekali nggak khawatir dengan potensi absennya La Pulga. Saya tidak berbicara dengan Messi tentang Piala Dunia. Saya tahu dia akan menanganinya dengan tenang. Apapun keputusannya nanti, kami akan baik-baik saja. Seberapa hebat Selandia Baru wakili Oseania? Bergeser ke benua Oseania, ada Selandia Baru yang berhasil lolos ke putaran final. Sementara ini Selandia Baru menjadi satu-satunya wakil OFC yang sudah memastikan lolos. Ini sekaligus menjadi rekor pertama bagi Oseania yang bisa mengirimkan wakilnya secara langsung. Pada edisi sebelumnya, OFC selalu dianaktirikan oleh FIFA. Mereka nggak bisa lolos secara langsung dan diadu pada babak playoff antar konfederasi. Meski begitu, OFC berkesempatan besar mengirimkan 2 wakilnya di Piala Dunia 2026. Selain Selandia Baru, masih ada Kaledonia Baru yang berlaga di babak antar konfederasi. Meski kerap diremehkan, wakil OFC sejatinya punya kekuatan yang nggak bisa dianggap remeh. Misalnya saja Selandia Baru yang diperkuat striker level Premier League yakni Chris Wood. Bomber Nottingham Forest ini diprediksi bakal menjadi momok menakutkan di Piala Dunia. Di babak kualifikasi saja, Chris Wood sudah menjadi top skor dengan koleksi 9 gol. Perebutan ketat Piala Dunia zona CONCACAF. Selain 5 konfederasi tadi, zona CONCACAF juga patut dinantikan para pecinta sepak bola. Persaingan di benua ini jauh lebih seru setelah 3 negara besar dipastikan lolos sebagai tuan rumah. Sebut saja timnas Suriname yang berpotensi menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya. Saat ini pasukan Natio tengah menduduki puncak klasemen grup A, mengungguli Panama dan El Salvador. Jika Suriname lolos, maka ini bisa menjadi sedikit pelipur lara untuk rakyat Indonesia.
Negara bekas jajahan Belanda ini punya banyak keturunan Indonesia yang tersebar di seluruh negeri. Bahkan 15% dari total populasi Suriname dikabarkan punya darah Jawa. Di sisi lain, peluang lolos juga masih dijaga erat-erat oleh timnas Curaçao. Semenjak ditinggal Patrick Kluivert, skuad La Familia Azul justru semakin berjaya di kualifikasi Piala Dunia. Saat ini mereka menempati posisi runner-up dan tertinggal selisih poin dari Jamaika. Sementara itu, posisi grup C masih diperebutkan oleh Honduras dan Costa Rica yang bersaing ketat. Berdasarkan regulasi, hanya ada satu tim yang lolos otomatis dari masing-masing grup. Menilik peta kekuatan saat ini, Panama, Jamaika, dan Honduras masih berpeluang melenggang ke Piala Dunia. Tampil percaya diri saat bermain bola dengan menggunakan sepatu Maverick. Kini ada potongan harga dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan negara-negara yang sudah pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu? Tim manakah yang paling kamu nantikan untuk perhelatan tahun depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.